Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Yolyanti Harisman SSI MPD, di mana kelompok kami sendiri terdiri dari yang pertama Muhammad Ilham, NIM 170290066, kemudian Ummul Khairani NIM 170291122 dan Windy Aprilia NIM 170290050. Yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu teknik analisis data penelitian. Nah, pada teknik analisis data penelitian ini, materi yang akan disajikan yaitu yang pertama analisis data kuantitatif, terdiri dari scoring, tabulasi, deskripsi data, kemudian uji statistika. Yang kedua analisis data kualitatif, yang terdiri dari model analisis Taurus-Corbin, yang B-nya model analisis Miles-Habermas, dan yang C-nya model analisis observasi partisipatif. Analisis data penelitian. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu kata analisis. Kata analisis itu berasal dari bahasa Greek atau Yunani, terdiri dari kata analysis. An artinya atas atau above, analysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Analisis data berasal dari bahasa pengumpulan data. Sebab bila data yang sudah dikumpulkan, bila tidak dianalisis, hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, tidak menjadi data mati, dan tidak data yang tidak berbunyi. Analisis data adalah proses penerapan secara sistematis teknik statistik dan logis untuk menggambarkan dan mengilustrasikan, menyingkat dan merekap, serta mengevaluasi data. Analisis data merupakan sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat permodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nah, analisis data penelitian, yang pertama analisis data penelitian kualitatif, kemudian analisis data penelitian kuantitatif. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang analisis data penelitian kuantitatif. Analisis data kuantitatif. Analisis data dimaksudkan untuk memenuhi atau memahami apa yang terdapat di balik semua data tersebut, mengelompokkannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang ditimbulkan dari data tersebut. Dalam analisis data kuantitatif, apa yang dimaksud dengan mudah dan dimengerti itu dan pola umum itu terwakili dalam bentuk simbol-simbol statistik yang dikenal dengan istilah notasi, variasi, dan koefisien, serta rata-rata, jumlah, taraf signifikan, koefisien korelasi, dan sebagainya. Metode analisis data penelitian kuantitatif. Dalam menganalisa data penelitian strukturalistik atau kuantitatif, hendaknya konsisten dengan paradigma, teori, dan metode yang dipakai dalam penelitian. Ada perbedaan analisa data dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisa data yang dilakukan secara kronologis setelah data selesai dikumpulkan semua dan biasanya diolah dan dianalisis secara computerized berdasarkan metode analisis data yang telah ditetapkan dalam desain penelitian. Kemudian prinsip-prinsip analisis data.
Dalam proses menganalisa data seringkali menggunakan statistika karena memang salah satu fungsi statistika adalah menyederhanakan data. Nah, proses analisa data tidak hanya sampai di sini. Analisa data belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Setelah data analisa dan diperoleh informasi yang lebih sederhana, hasil analisa terus-menerus harus diinterpretasikan untuk mencari makna yang lebih luas dan implikasi hasil analisa. Kemudian teknik analisis data kuantitatif. Yang teknik analisis data kuantitatif ini yang pertama scoring, kemudian tabulasi, yang selanjutnya deskripsi data, dan uji statistika. Yang pertama scoring. Scoring ini adalah proses penentuan skor atas terhadap jawaban responden yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang cocok tergantung pada anggapan atau opini dari responden. Scoring yaitu mengubah data yang bersifat kualitatif dalam bentuk kuantitatif atau skor nilai. Dalam penentuan skor nilai ini digunakan skala Likert dengan 5 kategori penelitian. Baiklah, di sini saya Muhammad Ilham akan melanjutkan materi tentang analisis data penelitian kuantitatif. Kita masuk dalam tabulasi. Tabulasi yaitu proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Yang termasuk ke dalam kegiatan tabulasi antara lain: yang pertama, memberikan skor atau scoring terhadap item-item yang perlu diberi skor, misalnya tes, angket, bentuk pilihan ganda, rating scale, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan kode terhadap item-item yang diberikan skor. Yang ketiga, mengubah jenis data disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik analisis yang digunakan. Misalkan, yang pertama, data interval diubah menjadi data ordinal dengan membuat tingkatan. Yang kedua, data ordinal atau data interval diubah menjadi data diskrit. Yang keempat, itu memberikan kode atau coding dalam hubungan dengan pengolahan data jika dalam penggunaan komputer. Nah, dalam hal ini pengolahan data memberikan kode pada semua variabel, kemudian mencobanya menentukan tempatnya di dalam coding sheet atau coding form. Selanjutnya, deskripsi data, yaitu upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan interpretasikan secara mudah. Deskripsi data meliputi penyusunan data dalam bentuk tampilan yang mudah terbaca secara lengkap. Tabel frekuensi merupakan cara penyajian data paling umum untuk deskripsi data, yang sering ditampilkan pula secara visual dalam bentuk diagram batang atau histogram. Yang pertama, dalam deskripsi data ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi merupakan bentuk deskripsi paling umum yang digunakan untuk mengubah kategori. Tabel ini menampilkan kategori-kategori yang muncul dalam gugus data beserta frekuensinya masing-masing. Nah, dalam tabel frekuensi ada dua cara dalam membuatnya. Yang pertama, cara membuat tabel frekuensi secara manual, dan yang kedua, cara membuat tabel frekuensi secara SPSS. Kita masuk yang pertama, cara membuat tabel frekuensi secara manual. Yang pertama yang kita lakukan itu mengumpulkan datanya. Yang kedua, mengurutkan datanya. Yang ketiga, menghitung jangkauannya atau rank. Yang keempat, menentukan berapa banyaknya kelas. Yang kelima, panjang interval kelasnya. Dan yang keenam, menentukan batas bawah kelas pertama. Nah, yang kedua, cara menentukan tabel frekuensi secara SPSS. Yang pertama, buat dahulu variabelnya. Dan yang kedua, di sini digunakan dua variabel, yaitu nama dan nilai.
nama bertipe data nominal, sedangkan nilai menggunakan tipe skala. Yang ketiga, memasukkan data. Yang keempat, masuk ke menu analis, kemudian deskriptif, statistik, kemudian frekuensi. Nah, yang terakhir, memindahkan variabel nilai dari kiri ke kanan agar bisa menampilkan grafiknya sekalian. Tekan chart, pilih histogram, centang width normal curve, continue, dan OK. Nah, di sini catatannya, tabel frekuensi yang dihasilkan oleh SPSS tentunya berbeda dengan cara manual, sebab pada cara manual kita menghitung dahulu kelas intervalnya. Selanjutnya, sebaran frekuensi atau frekuensi distribusi. Sebaran frekuensi memberikan gambaran sebaran nilai-nilai pengamatan pada satu garis berubah atau pengelompokan data ke dalam beberapa kelas. Nah, hal itu biasanya terjadi saat dilakukannya penelitian atau survei. Sering terdapat hasil yang jumlahnya cukup besar dan membingungkan, sehingga untuk memudahkan pengolahan data, kita harus melakukan pengelompokan data menjadi beberapa kelompok atau kelas. Nah, sebaran frekuensi umumnya berbentuk sebuah tabel. Ada pembagian tabel frekuensi distribusi. Yang pertama, frekuensi distribusi numerikal. Bila dalam pengelompokan frekuensi terdiri data kuantitatif yang menyatakan besar bilangan numerik. Nah, sedangkan yang kedua, frekuensi distribusi kategorikal, yaitu bila dalam pengelompokan frekuensinya terdiri dari data kualitatif yang menyatakan jenis atau mewakili karakteristik tertentu seperti orang, jenis kelamin, dan lain-lain. Ukuran-ukuran deskriptif. Yang pertama ada median, yaitu suatu nilai setengah dari nilai-nilai perubah tersebut lebih tinggi darinya dan setengah bagian lainnya lebih rendah. Yang kedua ada kuartil, yaitu nilai ukuran membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang masing-masing terdiri dari 25% pengamatan. Yang ketiga, jarak antar kuartil, yaitu menyatakan jarak yang mencakup 50% data yang berada di sekitar median dan merupakan ukuran persebaran data sehubungan dengan nilai median sebagai pusatnya. Yang keempat, darataan atau mean, nilai tengah suatu perubah didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah seluruh nilai pengamatan dengan banyaknya pengamatan. Dan yang kelima ada ragam. Ragam berbanding lurus dengan jumlah kuadrat jarak nilai-nilai data dari nilai tengahnya. Ada simpangan baku, lebih sering digunakan sebagai ukuran persebaran data karena memiliki satuan sama dengan satuan data dan nilai tengahnya. Yang terakhir ada nilai tengah terpancung. Nilai tengah terpancung merupakan nilai tengah data di mana sebagian data terbesar dan sebagian data terkecil disisihkan dalam perhitungan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teknik analisis data kuantitatif, yaitu bagian uji statistika atau inferensial. Uji statistika atau inferensial digunakan untuk mengolah data kuantitatif dengan tujuan untuk menguji kebenaran suatu teori baru yang diajukan peneliti, yang dikenal dengan hipotesis. Dalam penelitian inferensial, teknik analisis statistik yang digunakan mengacu kepada suatu pengujian hipotesis. Langkah-langkah pokok dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, membuat asumsi, yaitu kondisi apa yang dapat diterima oleh peneliti. Yang kedua, menentukan statistik uji. Yang ketiga, memilih suatu tingkat signifikansi. Yang keempat, menghitung harga statistik uji. Dan yang kelima, membuat keputusan uji. Apakah hipotesisnya diterima atau ditolak? Rambu-rambu yang harus kita perhatikan dalam pemilihan teknik analisis statistik. Yang pertama, tipe penelitiannya. Apakah penelitiannya itu deskriptif atau inferensial?
Yang kedua, jenis variabelnya. Apakah variabelnya terikat atau variabel bebas? Yang ketiga, tingkat pengukuran variabel. Apakah nominal, ordinal, atau interval? Yang keempat, banyaknya variabel. Apakah jumlah variabelnya satu atau lebih dari satu? Yang kelima, maksud statistik. Kecenderungan memusat, variabilitas, hubungan, yaitu korelasi, asosiasi, pembandingan atau komparasi, interaksi, kecocokan, dan sebagainya. Selanjutnya, uji kualitas data. Uji kualitas data kuantitatif yaitu dengan uji normalitas, sedangkan uji kualitas data kualitatif dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas data dilakukan sebelum sebuah metode statistik. Tujuan dari uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Distribusi normal itu yaitu maksudnya data mempunyai pola seperti distribusi normal, di mana distribusinya tidak condong ke kiri atau ke kanan. Langkah selanjutnya yaitu rumuskan hipotesis. H0 merupakan populasi berdistribusi normal, dan H1 merupakan populasi tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, menentukan kriteria keputusan. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Sedangkan jika nilai probabilitasnya kecil atau sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak. Langkah-langkah pengujian normalitas dengan menggunakan program SPSS. Yang pertama, klik menu Analyze, kemudian klik pada Non-Parametric Test, lalu klik Delegasi Dialog. Selanjutnya, klik eSample KS, di mana KS itu merupakan singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Setelah itu, maka akan muncul kotak One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, seperti gambar berikut. Data yang diuji letak di kiri dan dipindahkan ke kanan dengan tanda panah. Centang normal pada test distribution-nya. Lalu tekan OK. Selanjutnya, uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur kelayakan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner. Daftar pertanyaan pada umumnya untuk mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaannya. Hasilnya dibandingkan dengan R-tabel, DF sama dengan N dikurang K, dengan tingkat kesalahannya 5% atau 0,05. Jika R-tabelnya kecil dari R hitung, maka butir soal tersebut valid. Langkah-langkah pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian masukkan data pada Data View. Pada bagian menu, klik Analysis, kemudian pilih Correlate, dan pilih Bivariate. Maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Seperti gambar berikut. Masukkan setiap item yang akan diuji, termasuk variabelnya. Lalu centang pada percent, total, dan flag significant correlation. Kemudian klik OK. Uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Selain harus valid, kuesioner sebagai alat ukur harus konsisten bila pertanyaan tersebut dijawab dalam waktu yang berbeda atau reliable. Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaannya.
jika nilai alfanya didapatkan besar dari 0,6, maka disebut reliable. Langkah-langkah pengujian reliabilitas dengan menggunakan program SPSS, yaitu pertama, buka aplikasi SPSS, lalu masukkan data pada data view. Pada bagian menu, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Lalu masukkan semua item ke kotak Items. Pada bagian model, pilihlah alpha jika kita ingin melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach alpha. Lalu akan muncul gambar seperti berikut. Lalu kita klik tombol statistik. Maka akan tampil seperti gambar berikut. Pada descriptive for-nya, centang scale if item selected. Dan pada inter item, centang correlation. Setelah itu, klik continue, kemudian OK. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas ini dimaksudkan untuk memberi keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Pengujian dapat dilakukan dengan uji F, uji Bartlett, dan uji Levene. Uji F ini digunakan untuk menguji homogenitas varians dari dua kelompok data sampel. Sedangkan uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari dua kelompok data sampel. Langkah-langkah pengujian homogenitas dengan menggunakan program SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, kemudian masukkan data pada data view. Pada bagian menu, pilih Analyze, kemudian klik Compare Means dan One-Way ANOVA. Selanjutnya, masukkan variabel ke kotak faktor, kemudian klik Options. Pada hidangan option, beri tanda centang pada homogeneity of variance, kemudian klik Continue, lalu tekan OK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis data pada penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang tidak bisa diangkakan dan digunakan analisis non-statistik. Data kualitatif diolah dan dianalisis berdasarkan isinya atau substansinya. Penelitian yang menggunakan data kualitatif ini disebut dengan penelitian kualitatif. Analisis non-statistik sering juga disebut dengan analisis isi atau content analysis, yang mencakup analisis deskriptif, kritis, komparatif, dan sintesis. Salah satu alat pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu wawancara. Keseluruhan hasil pengamatan dan wawancara mendalam dibuatkan transkripnya. Transkrip itu sendiri adalah uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai apa yang dilihat dan didengar, baik secara langsung maupun dari hasil rekaman. Untuk wawancara mendalam, transkrip harus dibuat dengan menggunakan bahasa sesuai yang diwawancarai. Bahasa daerah, bahasa asing, bahasa khusus, dan lain-lain. Analisis terhadap transkrip, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menangkap makna dari teks untuk menunjukkan bagaimana makna dominan yang ada dalam teks dan makna yang dapat dipertentangkan yang bersifat spesifik. Yang kedua, menunjukkan makna-makna yang melekat dalam suatu teks, utamanya makna tersembunyi yang terkandung dalam teks. Yang ketiga, menganalisis bagaimana teks berkaitan dengan kehidupan, pengalaman, kenyataan, dan hal-hal yang bermakna tentang subjek penelitian. Model analisis data penelitian kualitatif Shrout-Corbin. Tujuan dari model analisis
Strauss-Corbin adalah mengolah data kualitatif agar lebih bermakna. Tahapannya meliputi tahapan open coding, tahapan axial coding, dan tahapan selective coding. Baiklah, kita akan melihat yang pertama, tahapan open coding. Pada tahapan open coding ini, semua datanya diolah, semua data yang sudah ditangkap dan direkap itu diolah. Ada 4 langkah yang ditempuh dalam metode ini. Yang pertama, tahap breaking down, yaitu upaya mencari kelengkapan data yang ada. Yang kedua, tahap examining, yaitu peneliti mulai mengelompokkan data dan memeriksa informasi. Yang ketiga, tahap comparison, di mana peneliti membandingkan data dan faktor yang berpengaruh. Yang keempat, tahap conceptualizing, di mana membuat konsep dari data-data yang telah diperiksa dan dibandingkan. Tahapan yang kedua yaitu tahapan axial coding. Pada tahapan axial coding ini, dilakukan pengolahan data yang diperoleh dari data open coding. Kemudian data tersebut diorganisasi kembali berdasarkan kategori-kategori yang dikembangkan menjadi proposisi-proposisi. Pada tahapan ini, dilakukan analisis hubungan antara kategori-kategorinya. Tahapan ketiga yaitu tahapan selective coding. Yaitu langkah-langkahnya, semua data yang diperoleh dimasukkan ke dalam catatan lapangan atau file note. File note ini berisikan tanggal informasi yang berkaitan dengan fenomena perlawanan, nama subjek penelitian, informasi, termasuk settingnya, kata kunci, simpulan, dan komentar peneliti. Selanjutnya melakukan peer debriefing dengan teman sejawat. Lalu melakukan triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data. Triangulasi ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa penelitian. Selanjutnya, melakukan members check terhadap temuan lapangan. Setelah hasil lapangan ditulis dalam bentuk disertasi, hasilnya disampaikan kepada subjek penelitian, yaitu mereka yang terlibat proses perlawanan. Apakah hasilnya sudah benar atau masih perlu diperbaiki? Yang kedua, model analisis data penelitian kualitatif, yaitu model Miles-Haberman. Langkah-langkahnya, yang pertama reduksi data. Reduksi data ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pengtransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Fungsinya dari reduksi data ini yaitu untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi, sehingga interpretasinya bisa ditarik. Dalam proses ini, peneliti mencari data yang benar-benar valid. Yang kedua, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuan dari penyajian data ini yaitu untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Yang ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan ini hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya, sehingga validitasnya dapat terjamin. Model yang ketiga yaitu model
edukasi partisipatif. Ada 12 langkah rangkaian model riset partisipatif, yaitu 1. Menemukan situasi sosial untuk diamati. Yang kedua, melakukan pengamatan. Yang ketiga, membuat catatan etnografis. Yang keempat, membuat pengamatan deskriptif. Yang kelima, membuat analisis domain. Yang keenam, membuat pengamatan terfokus. Yang ketujuh, membuat analisis taksonomik. Yang kedelapan, membuat pengamatan terpilih. Yang kesembilan, membuat analisis komponensial. Yang ke-10, menemukan tema kultural. Yang ke-11, membuat inventarisasi kultural. Dan yang terakhir, menulis laporan etnografis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.